Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rosi. Apa kabar? Senang sekali saya Ayu, Agen Perubahan Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2025 bisa hadir kembali menemani sahabat Rosi di episode ke-14 program inovasi Agen Perubahan tahun 2025 Rosi Ruang Informasi dan Edukasi. Program Rosi kali ini spesial karena untuk pertama kalinya program Rosi berkolaborasi dengan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pastinya sahabat Rosi penasaran kan, kenapa nih tiba-tiba program Rosi berkolaborasi dengan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tapi tunggu dulu penasarannya ya. Untuk episode ke-14 ini kami mengundang narasumber yang sangat istimewa untuk membahas tema Rosi kali ini, yaitu perbedaan juru bicara dan humas. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita kali ini, kita sapa-sapa dulu mungkinnya sahabat Rosi yang sudah bergabung di live Instagram kali ini. Ini sudah ada 44 orang ya yang bergabung, 49 orang bergabung di live Instagram kali ini. Nah, sahabat Rosi, kira-kira siapa nih narasumber kita episode kali ini? Sahabat Rosi pasti penasaran kan? Saya bacakan sedikit ya profil dari narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini meraih gelar doktor di usianya yang ke-25 tahun. Beliau aktif mengajar sebagai dosen program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Beliau juga mengajar pada pendidikan dan pelatihan calon hakim, calon jaksa, calon advokat, dan calon mediator. Selain itu, beliau telah mempublikasikan 59 karya tulis, baik di media cetak dan elektronik. Prestasi yang pernah beliau raih antara lain peringkat 3 terbaik calon hakim angkatan 6 Mahkamah Agung, peringkat 3 terbaik seleksi hakim justisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, lulus seleksi staf khusus pimpinan Mahkamah Agung, dan peringkat 2 terbaik seleksi pimpinan pengadilan kelas 1B Mahkamah Agung. Beliau juga sudah melalang buana sebagai narasumber di berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi. Saat ini beliau juga bekerja sebagai redaktur pelaksana portal Mahkamah Agung Republik Indonesia News. Wah, ini banyak sekali ya prestasi dari narasumber kita kali ini. Ini kalau saya baca semuanya nih kayaknya butuh waktu 1 hari nih, nggak cukup sepertinya. Nah, langsung saja kita sapa-sapa beliau nih ya. Beliau adalah Hakim Justisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung sekaligus staf khusus Ketua Kamar Pengawasan Bapak Dr. Riki Perdana Raya Waruwu SHM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ayu, Agen Perubahan. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak, karena ini udah 6 menit berjalan. Langsung saja kita masuk ke tema kita pada episode kali ini. Mungkin Bapak dapat menjelaskan dulu kepada kami nih dan sahabat-sahabat Rosi yang sudah bergabung, apa sih perbedaan dari juru bicara dan humas itu, serta apa sih tugas dan fungsi dari seorang juru bicara dan humas itu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ayu, sahabat Rosi sekalian. Kalau kita berbicara soal humas, maka sebenarnya kita anggap dia sebagai, kita analogikan seperti perumahan. Perumahan yang nama perumahannya adalah perumahan komunikasi. Dan di dalam perumahan itu ada beberapa rumah. Ada rumah yang namanya advertising, ada rumah yang namanya broadcasting, ada rumah yang namanya public relation, dan ada rumah yang namanya jurnalistik. Nah, di salah satu rumah tadi ada yang namanya public relation, yakni hubungan masyarakat. Di rumahnya PR itu, di rumahnya hubungan masyarakat itu, di dalamnya ada terasnya, ada ruang tamu, ada dapur, dan ada kamar-kamarnya. Dan juru bicara mengambil peran di bagian ruang tamunya. Kenapa? Di ruang tamu itu kita akan bertemu dengan orang, bercakap-cakap, ngobrol, memberikan informasi, saling bertukar pikiran. Jadi poinnya, kalau kita lihat perbedaannya adalah yang pertama, juru bicara itu menyampaikan keterangan kepada publik mengenai hal-hal dan soal-soal pengadilan. Sedangkan panitera muda hukum maupun pengelola media sosial itu seperti terasnya. Jadi kalau orang mau ketemu sama juru bicara, panitera muda hukum dulu yang memberikan penyambutan di luar. Kemudian setelah bertemu dengan juru bicara, sebelum juru bicaranya hadir di ruang tamu, maka di dapurnya panitera muda hukum yang menyiapkan resepnya, bumbunya, kopinya, minumnya, cemilannya.
itu dihidangkan di ruang tamu sehingga kemudian juru bicara bisa menawarkan silakan para tamu menikmati kopi, kue dan jajanan-jajanan kami. Jadi kira-kira logikanya demikian, sederhana untuk dipahami bahwa juru bicara seperti ruang tamunya yang memberikan informasi, melakukan interaksi, sedangkan panitera muda hukum yang melakukan komunikasi dengan pihak eksternal tadi sebelum mereka bertemu dengan juru bicara dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh juru bicara ketika menyampaikan informasi ke hadapan publik. Kira-kira itu informasinya Mbak Ayu, tapi sekali lagi bukan berarti tiba-tiba kita langsung keingat sama gorengan, karena itu hanya perumpamaan. Mbak Ayu jangan tiba-tiba pengen gorengan sekarang ya. Siap, siap Pak. Siap Pak. Ini belum waktunya kita makan gorengan mungkin Belum Pak ya. waktunya ya. Ya. Mungkin kalau sahabat Rosi mau bertanya ke narasumber kita, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum menunggu nih sahabat Rosi yang bertanya, Ya. saya lanjutkan dulu ya Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa juru bicara itu adalah seorang hakim dan humas itu melekat pada panitera muda hukum. Nah sebenarnya sih apa sih Pak yang melatar belakangi ditunjuknya hakim sebagai juru bicara dan melekatnya humas di jabatan panitera hukum? Apakah harus kedua jabatan itu yang memegang sebagai juru bicara dan humas? Silakan Pak. Ya. Yang pasti yang pertama, ini merupakan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang tertuang di dalam Perma 7 2015 dan SKKMA 2144. Landasan kemudian pimpinan Mahkamah Agung menentukan bahwa hakim yang sebagai juru bicara ini, kalau kita tarik dari sisi teori komunikasi, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, karena core bisnis pengadilan itu adalah penanganan perkara, maka orang yang ditunjuk adalah orang yang sepenuhnya menguasai penanganan perkara itu, baik dari sisi teknis pelaksanaannya maupun administrasi perkaranya. Karena bisa saja pertanyaan yang diajukan para awak media itu berkembang sampai kemudian upaya hukumnya apa, tantangannya apa, dan seterusnya. Maka yang paling ideal adalah yang memang menjalankan keseharian teknis peradilan itu. Oleh karena hakim di sana. Yang kemudian, kedua adalah hakim itu pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa? Karena kerap kali memang tugas keseharian memeriksa saksi, terdakwa, memeriksa ahli, sehingga memang terbiasa berkomunikasi untuk menggali fakta-fakta di persidangan. Yang kemudian berikutnya, hakim itu idealnya menjadi juru bicara karena jabatannya. Jadi hakim karena jabatannya sebagai pejabat negara dan penyelenggara utama kekuasaan kehakiman, maka kedudukannya agar dia mudah dipercaya. Oh, yang ngasih tahu hakim. Sehingga dia mudah dipercaya, sehingga informasi yang disampaikan akan mudah diterima dan pada akhirnya bisa membentuk citra positif di masyarakat. Saya pikir itu beberapa alasan kemudian kenapa harus hakim. Dan bagaimana dengan panitera muda hukum? Karena salah satu tugas panitera muda hukum adalah mengurusi perkara non-aktif yang sudah dilimpahkan ke panitera muda hukum. Dan karena tadi core bisnis ini soal perkara, maka panitera muda hukum yang punya akses data lebih mudah dibandingkan sejumlah kepaniteraan lainnya. Itu mungkin salah satu pertimbangan dengan berbagai pertimbangan lainnya. Mungkin demikian untuk sementara Mbak Ayu atas pertanyaan yang itu. Ini udah ada pertanyaan nih Pak. Kita langsung jawab atau kita tampung dulu? Boleh kita langsung jawab. Ini tadi ada pertanyaan dari Mustafa _4 nih. Izin bergabung untuk humas di PA kelas 2 jika tidak ada panut hukum bagaimana? Silakan Pak. Ya, ketika tidak ada panut hukum sesuai dengan pasal 55, maka sebenarnya kewenangan itu ditarik ke panitera pengadilan. Artinya panitera pengadilan sebagai penanggung jawab kepanitraan punya tanggung jawab secara ex officio untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab itu. Kecuali nanti kemudian panitera dengan beban kerjanya yang berat tadi melaporkan kepada ketua, maka ketua nanti bisa menunjuk ke paniteraan terkait apakah itu dilimpahkan pada panitera muda perdata atau panitera muda, kalau di agama apa satu lagi? Panitera muda permohonan ya. Ya, saya pikir itu nanti. Jadi prinsip dasarnya kewenangan itu diambil alih oleh panitera pengadilan kelas 2 tadi, atau kalau dianggap beban tadi volume kerjanya berat, maka panitera dapat melapor kepada ketua, ketua nanti dengan kewenangannya dapat menunjuk panitera terkait yang mengambil alih peran menjalankan fungsi kehumasan di pengadilan. Saya pikir demikian, Mbak.
Ini ada pertanyaan lagi Pak, ini Pak. Apakah pansek bisa dijadikan humas? Kan nggak ada pansek lagi sekarang ya. Ya. Kan kita udah pisahkan antara panitra dan sekretaris. Maka tadi kembali lagi, kalau yang dimaksud menjadikan humas, sebenarnya kan kewenangan menjalankan fungsi humas itu udah dilekatkan pada panitra muda hukum. Sepanjang panitra hukumnya ada pejabatnya, maka kewenangan itu melekat kepada pejabat yang itu, tidak bisa melekat kepada panitra. Karena pasal 55 menentukan demikian. Tadi dikecualikan kalau tadi seperti pertanyaan sebelumnya, seandainya panitra muda hukumnya tidak ada pejabatnya di sana. Atau misalnya ternyata ketua pengadilan sudah menetapkan PLT panitra muda hukum, maka PLT-nya yang menjadi pelaksana menjalankan fungsi kehumasan di pengadilan. Saya pikir demikian, Mbak Yu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ini sahabat. makin semangat ya kalau makin Iya, siang ya. Iya, iya, kita harus makin semangat. siap. Saya juga semangat ya Pak, habis makan siang tadi soalnya. Iya, 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 iya. Ini pertanyaan dari sahabat Hulu Sungai, izin bertanya, bagaimana mekanisme hak menjawab atas tulisan media online yang provokatif dan tendensius? Pertanyaannya kok berat sekali ya ini. Oh enggak. Silakan Pak. Ya tentu kan kita nggak bisa mengarahkan media untuk menulis apapun soal pengadilan. Itu poin pertamanya. Nah, ketika kita menemukan adanya informasi yang keliru di media yang menyebarluaskan informasi soal pengadilan, maka menurut Undang-Undang Pers, setiap subjek hukum yang merasa dirugikan punya hak jawab. Maka apa yang bisa kita lakukan? Bersurat kepada redaktur di media yang memberikan informasi yang keliru tadi, dengan menyampaikan bahwa kami pengadilan merasa informasi yang disampaikan oleh media Bapak tanggal sekian mengenai ini tidak tepat atau keliru, dan oleh karenanya kami akan menyampaikan hak jawab sebagai berikut, dan mohon agar kemudian hak jawab ini dituangkan pada media Bapak atau media saudara supaya menyeimbangkan atau masyarakat teredukasi dengan objektif soal-soal pengadilan. Jadi tinggal diajukan surat ke sana untuk mengklarifikasi, untuk kemudian hak jawab kita gunakan. Sesederhana itu prosesnya. Oke, Bapak ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Ini kayaknya udah langsung banyak pertanyaan mungkin Pak, karena Bapak yang jadi narasumber nih ya. Ini pertanyaan dari Tessa Wulandri. Izin bertanya Pak, terkait penunjukan juru bicara di suatu PN, apakah ada jangka waktu Pak? Kalaupun ada, berapa lama Pak untuk pergantian juru bicara di suatu PN? Mengingat Hakim Angkatan 9 saat ini sudah ditunjuk menjadi juru bicara. Silakan Pak. Pertanyaan baik sekali ya. Baik Perma 7 2015 maupun SKKMA 2144 tidak mengatur jangka waktu penunjukan juru bicara. Oleh karenanya ini diserahkan kepada ketua pengadilan mengenai berapa lama waktunya. Kalau saya sekalian juga untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan dan kemampuan juru bicara, maka mungkin setahun untuk yang jangka waktu pertama itu lebih ideal. Kan kita harus lihat dulu sebenarnya apakah penilaian yang dilakukan ketua itu memang memadai apa enggak. Maka untuk pertama setahun saya setuju kalau itu ditetapkan. Tapi kalau setelah setahun ternyata kayaknya ini memang juru bicara yang tepat, ketua pengadilan melakukan penilaian yang memadai, mungkin untuk berikutnya ditambah 2 tahun berikutnya, sehingga ya 3 tahun cukup lah. Hakim Angkatan 9 kira-kira nanti 3-5 tahun udah dimutasi, jadi 3 tahun itu sangat memadai untuk kemudian menjalankan tugas kejuru bicara di pengadilan. Demikian Mbak Ayu, terima kasih tadi. Mbak siapa tadi yang bertanya? Tes saya. Tadi, udah ke atas Pak. Sambil menunggu yang bertanya lagi, mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan saya ya Pak. Iya. Untuk menjadi seorang juru bicara dan humas yang baik, ini tuh kemampuan apa sih Pak yang harus dimiliki, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang juru bicara dan humas untuk meningkatkan kemampuan tersebut Pak? Silakan. Berarti kita coba petakan ya. Kalau di pengadilan itu ada juru bicara, maka juru bicara itu mesti mempunyai minimal 2 hal. Ini kalau kita ceritakan bisa panjang, waktunya nggak keburu, tapi poin-poin pentingnya yang pertama adalah kemampuan public speaking. Karena mau nggak mau kan memang bicara di depan media, seperti yang kita diskusikan ini. Maka dalam teori public speaking dikenal 3V, vokal, verbal, dan visual. Vokal itu bagaimana suara yang disampaikan itu artikulasinya jelas, orang mudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan si juru bicara. Kemudian verbal itu tentang narasi apa yang mau disampaikan.
Oh dia mau ngomongin soal ada kasus OTT misalnya, atau dia mau ngomongin soal bagaimana pelayanan publik di pengadilan, maka narasinya harus jelas dan sistematis. Sehingga ketika jelas dan sistematis, awak media pun mudah untuk melakukan pengutipan dan kemudian mempublikasikan di media mereka. Yang ketiga adalah visual. Maka di pengadilan itu kan ada kaca besar kan. Jadi juru bicara ya sebelum ngasih keterangan ngaca dulu tuh. Tampilannya udah oke nggak? Bajunya rapi nggak? Rambutnya tersisir nggak? Dan kira-kira gitulah. Karena itu yang akan mudah ditangkap oleh masyarakat dulu seperti saat ini kan Mbak Ayu dengan make up-nya ya tentu itu bagian dari visual untuk menunjukkan bahwa kita serius ini menghadapi orang, nggak tiba-tiba pakai kaos oblong kemudian ya ayo ayo mau ngomongin apa gitu, ternyata di kaos oblongnya ada tulisan Coca-Cola, ternyata Coca-Cola lagi bersengketa di pengadilan, itu kan jadi masalah kan. Itu kadang-kadang hal yang nggak diperhatikan, tapi ini menjadi catatan penting. Jadi juru bicara ketika tampil di hadapan media itu benar-benar siap. Yang kedua yang harus dimiliki oleh juru bicara adalah pengendalian diri. Juru bicara tidak boleh emosional, tidak boleh terlalu reaktif. Kenapa? Kalau dia emosional, itu menunjukkan dia belum matang secara psikis. Bahkan nanti orang bisa mengomentari, kalau dia nggak matang secara psikis, jadi hakim pun dia nggak layak. Kan gitu kan? Nah, padahal ini adalah profesi yang menjadi juru bicara adalah hakim. Maka dia harus matang secara emosional. Dengan berbagai pertanyaan dan kritik tajam pun, dia tidak boleh menunjukkan sisi-sisi emosionalnya. Misalnya ya, kita di Sumatera itu kan biasa dengan bahasa yang lugas gitu. Kau jangan tanya-tanya pertanyaan itu. Itu kan emosi kan. Apa maksudmu nanya-nanya itu? Nggak perlu ditanya. Beraksi berlebihan. Kita tutup. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin, tapi berkaitan dengan pertanyaan itu, kami tidak bisa memberikan respon berlebihan karena informasi kami belum terima. Atau, walaupun demikian, kami sekarang ini melakukan perbaikan, perubahan demi pelayanan publik yang maksimal agar akses to justice itu bisa terpenuhi secara baik. Kira-kira gitu. Jadi, orang yang punya yang nggak gampang marah lah kira-kira gitu, pengendalian emosional. Bagaimana dengan kehumasannya, pamor hukumnya tadi tugasnya apa? Dia melakukan mapping media, jadi media-media yang memberitakan informasi soal pengadilan. Sebenarnya di Google tuh bisa sih kita kasih yang sederhana ya, bisa kita buat satu metode agar Google tiap hari memberikan informasi PN Kandangan ini diberitakan apa hari ini. Ada juga yang berbayar, versi berbayarnya, sehingga kita tahu nih, oh ada berita soal PN Kandangan, ada berita positif, ada berita negatif, dan ada berita netral. Kalau yang tersampai adalah berita positif, oh kalau gitu tugas kehumasan adalah menyebarluaskan berita positif ini supaya orang lain makin banyak yang tahu. Oh positif. Kalau beritanya netral, bisa juga kalau dianggap penting, bisa dinaikkan lagi beritanya di medsos. Tapi kalau beritanya negatif, negatifnya memang benar faktanya atau memang keliru. Disinilah kemudian harus datang juru bicara, hadir, kemudian memberikan klarifikasi, agar kemudian persoalan ini tidak menjadi bola es gunung yang membesar, kemudian malah merepotkan pengadilan. Kemudian tugas kehumasan berikutnya adalah memiliki bank data, informasi-informasi positif yang belum kita sebarkan sekarang. Mungkin kita akan nunggu momentum terbaik baru kita sebarkan. Kemudian melakukan analisis dampak. Apa itu analisis dampak? Sebelum informasi ini kita sampaikan, kita sudah memperkirakan dampak yang akan terjadi setelah ini. Apakah ini berdampak positif atau negatif? Kalau negatif ya nggak usah kita sebarkan dong. Itu akan merugikan citra peradilan. Itu yang disebut dengan analisis dampak. Kemudian kepanitraan juga melakukan analisis respon. Setelah informasi kita sampaikan, baik itu dengan media sosial atau disampaikan oleh juru bicara, bagaimana respon masyarakat? Oh, masyarakat senang karena menganggap mereka terbantu dengan informasi. Mereka teredukasi dengan informasi. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh juru bicara untuk mempersiapkan dirinya soal public speakingnya, dan kemudian pengendalian emosional, kemudian kehumasan tadi melakukan beberapa hal yang berfungsi untuk memapping permasalahan dan menyiapkan agenda kehumasan berikutnya. Saya rasa demikian Mbak Yu, pertanyaannya bagus banget. Ini ada pertanyaan lagi Pak, nih dari Tessa Wulandri. Ini Pak izin bertanya, apakah juru bicara di suatu PN boleh lebih dari satu? Saya pernah mendengar dan dulu saya magang Cakim, kalau juru bicara lebih dari satu itu bagaimana cara menyampaikan ke media seperti itu Pak? Oke, pertanyaannya baik sekali. Di dalam Perma 7 2015 maupun di dalam SK KMA 2144 tidak mengatur cakupan berapa banyak juru bicara yang ditunjuk oleh pengadilan.
Tapi dalam prakteknya dan khasanah teori kehumasannya, idealnya juru bicara di pengadilan itu dua, dari majelis yang berbeda. Kenapa demikian? Kalau hanya ditunjuk satu dan ternyata perkara yang akan dimintakan informasinya oleh teman-teman jurnalis itu adalah perkara yang ditangani oleh hakim juru bicara, maka dia kehilangan independensi soal kedudukannya sebagai juru bicara. Dia kehilangan objektivitasnya, karena orang akan menilai ya tentu juru bicara itu ya akan membela perkara yang dia tangani sendiri. Oleh karenanya ideal sekali kalau di pengadilan itu ada dua dari majelis yang berbeda. Praktek ini kita temukan di PN Jakarta Pusat, tapi ini beberapa tahun yang lalu, dan di PN Palembang. Bahkan bukan hanya dua, empat. Ada juru bicara PHI, ada juru bicara niaga, ada juru bicara tipiko, dan ada juru bicara soal perkara perdata maupun perkara pidana. Kenapa agak banyak di PN1A khusus ini? Karena mereka punya kekhususan pengadilan yang punya latar belakang pengetahuan. Jadi artinya hakim-hakim itu pun disertifikasi khusus dengan keahlian dan keilmuan di bidang niaga, di bidang PHI, di bidang tipikor. Karena tidak semua hakim itu menguasai cabang-cabang ilmu hukum tadi. Karena tadi kita kembali ke topik awal, bahwa juru bicara itu dipilih hakim karena dianggap menguasai masalah, terutama teknis yang banyak sekali diperdebatkan. Jadi bagi teman-teman sekalian, kalau di pengadilan saat ini hanya ada satu juru bicara, maka bisa sampaikan kepada ketua pengadilan agar melakukan revisi terhadap SK soal itu dan memberikan kesempatan atau membuka peluang juru bicara ada dua di pengadilan. Bahkan ketika kami undang hakim dari Belanda untuk mendiskusikan soal kehumasan di Belanda, di pengadilan di Belanda juga bahkan bukan hanya dua, tapi bisa sampai 5. Kenapa? Kalau ternyata satu lagi cuti, satu lagi sakit, maka juru bicara lain itu selalu ada di pengadilan. Sehingga masyarakat atau media itu terbantu dengan kehadiran itu. Bayangkan kalau cuma satu dan lagi sakit. Terus nggak bisa dong orang mengakses informasi. Juru bicaranya sakit. Nunggu kapan baru bisa? Nah ini kan akhirnya menyebabkan para awak media nanti bisa cari informasi dari sudut-sudut lain yang kita nggak kendaki. Yang sumber informasi yang nggak valid, dan pada akhirnya menjadi bumerang ke kita kalau seandainya informasi itu didapat dari sumber-sumber yang tidak resmi dari lembaga kita. Saya rasa demikian, baik. Ini ada pertanyaannya Pak. Dari Yudi Ahmad Rizky, bagaimana peran humas dan jubir dapat bekerja sama untuk memastikan konsistensi pesan dan citra di bidang komunikasi baik internal maupun eksternal, Pak? Iya, yang pasti yang pertama adalah baik hakim yang ditunjuk sebagai juru bicara dan panitera muda hukum harus melakukan kolaborasi tentang program kerja apa yang mereka mau lakukan. Misalnya mau melakukan program kerja soal materi yang mau disampaikan di media sosial. Seperti yang hari ini kan mungkin saya yakin ini bagian terencana program kehumasan yang ada di PN Kandangan. Kegiatannya namanya Rossi, seperti Valentino Rossi atau Rossi Media apa itu, jurnalis senior itu gitu. Jadi ini program terencana yang baik ya, sehingga bisa dilakukan secara berkesinambungan dan mampu mengedukasi masyarakat. Jadi antara juru bicara dan panitera muda hukum berkolaborasi membuat kegiatan kehumasan yang terencana. Dan yang penting lagi disadari adalah bahwa juru bicara jangan main tunggal istilahnya ya. Jangan jadi single fighter. Juru bicara harus melakukan komunikasi dengan panitera muda hukum seandainya dia akan menyampaikan klarifikasi ke media. Tolong panitera muda hukum kumpulkan informasi mengenai perkara A. Nanti panitera muda hukum yang menjalankan tugasnya. Tapi di beberapa pengadilan ada juga saya dengar, enggak, juru bicaranya datang. Juru bicara yang cari informasi, temui panitera, temui ini, temui ini, temui ini. Panmutnya nggak diajak komunikasi. Nah ini juga yang kurang tepat saya rasa. Jadi idealnya juru bicara menggandeng panitera muda hukum secara bersama-sama, mengumpulkan informasi, dan kemudian menyampaikannya dan menyebarluaskannya ke masyarakat. Saya pikir itu yang harus dilakukan, kolaborasi. Demikian Mbak Ayu. Saya lanjutkan Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Fikri Nur Setianisa. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga hubungan dengan media namun tetap menunjukkan integritas, mengingat hubungan humas dan media sangat erat. Silakan Pak. Ya, ini baik sekali ya. Kita harus punya relasi dengan media. Karena apapun itu mereka nanti yang akan menyebarluaskan informasi yang pengadilan sampaikan. Bagaimana cara membangunnya? Tentu membangunnya dengan kepercayaan.
Misalnya kalau juru bicara sudah menyampaikan, saya akan menyampaikan konferensi pers nanti. Ya tentu kita harus komitmen dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga ketika memberikan informasi, informasi yang memadai untuk dimuat di media. Nggak misalnya cuman nanti saya akan sampaikan informasi. Ketika mereka datang cuman apa? Informasinya, ya perkaranya udah diputus. Loh, terus putusnya apa gitu? Ini kalau di pengadilan negeri ya. Kalau di pengadilan agama tentu ada batas-batas karena menyangkut hubungan privat yang perlu dijaga kerahasiaannya untuk beberapa hal. Tapi di pengadilan negeri misalnya, oh ini apa putusnya apa? Sehingga kalau kita hanya menyampaikan informasi yang pengantar tipis-tipis ya tentu mereka nggak akan merasa itu akan membantu mereka gitu. Terus bagaimana lagi mungkin kita bisa melakukan pengumpulan daftar wartawan yang ada di wilayah itu, kemudian bikin grup wartawannya, grup WhatsApp-nya, supaya ketika ada informasi tersebar sebelum mereka publikasikan, mereka bisa tanya kita di grup itu, Pak ini bener nggak pegawai di PN Kandangan begini-begini? Oh, kita harus klarifikasi kan, misalnya ternyata nggak benar gitu. Oh, sebentar dulu. Sebelum disampaikan, tolong nanti saya akan menyampaikan informasi detailnya. Kan gitu ya. Kalau itu nggak ada, jangan-jangan mereka ya udah dapat informasi sebarkan. Tanpa melakukan cek dicek lebih lanjut kepada sumber utama yang mestinya diambil melalui juru bicara. Bisa juga untuk beberapa hal kita undang mereka melakukan media gathering untuk sama-sama membahas isu-isu aktual dan faktual soal pengadilan. Bisa juga kita sesekali berkunjung ke tempat mereka di berbagai tempat media itu, tapi sekali lagi ya, kunjungan-kunjungan kehadiran mereka tidak boleh mengganggu peran hakim dalam memutus perkara. Ini soal yang serius soalnya. Jadi nggak berarti kalau kita dekat, Pak nanti perkara ini bantu, oke enggak. Kita harus batasi itu. Bahwa yang kita sampaikan itu adalah yang berkaitan dengan komunikasi, informasi yang umum, tidak bisa menyangkut soal mengganggu hakim lainnya yang menangani perkara. Jangan-jangan karena kita juru bicara, dia ada informasi khusus yang mau dibutuhkan ke kita sebagai hakim yang juga juru bicara, Pak, tolonglah perkara ini. Oh enggak. Tentu di sana juru bicara harus berani tegas menolak segala permintaan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Jadi semata-mata bekerja secara profesional. Ketika kita melakukan itu, mereka juga akan paham memposisikan diri mereka. Saya pikir itu yang bisa dilakukan. Demikian, Mbak. Saya lanjutkan lagi Pak untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari FAO, gimana jawabnya? FAO 2018. Bagaimana gambaran jawaban jubir yang diharapkan MA ketika penanya biasanya meminta komentar atau sikap lembaga atas putusan yang mereka anggap tidak adil atau tidak sesuai hukum? Atau kenapa diputus begitu? Ya. Kalau itu adalah putusan di pengadilan tempat Bapak Ibu berada, maka sekali lagi, maka saya ingin tekankan bahwa juru bicara bukan orang yang mengomentari putusan. Bukan orang yang mengkritik, memberikan pembenaran. Jadi juru bicara kalau dilihat di dalam permanya, redaksinya itu adalah menyampaikan keterangan, bukan mengomentari, bukan membenarkan. Jadi menyampaikan keterangan. Jadi yang disampaikan adalah bahwa perkara nomor 37 misalnya telah diputus oleh majelis hakim tanggal kapan. Isi amar putusannya adalah 1, 2, 3, 4. Terus apa rasio disiden di pertimbangan putusannya? Nanti teman-teman bisa akses sendiri pada putusan selengkapnya yang bisa di download di direktori putusan, atau putusan itu nanti akan kami sebarluaskan melalui grup WhatsApp media kita tadi supaya teman-teman bisa akses sendiri. Karena kalau kita ngulang-ngulang kan panjang ya. Sekian banyak putusan itu, misalnya perkara tipikor itu putusannya, pertimbangannya hanya untuk pertimbangan aja bisa sampai 10 halaman. Ini kalau kita ulang-ulang merepotkan. Mereka tinggal baca sisi mana yang menarik untuk mereka publikasikan ke media mereka. Apakah unsur merugikan keuangan negara atau unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya? Silakan kita serahkan ke mereka. Tapi memang informasi itu putusannya memang harus bisa diakses. Jangan juga kemudian kita bilang nanti diakses, ternyata nggak ada putusannya. Nah ini kan jadi mereka bilang, loh gimana ini kita mau menambahkan, memperkaya informasi di media kita sedangkan putusannya sendiri nggak ada. Saya pikir itu yang bisa dilakukan. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Mustafa_4. Apakah SK Jubir dan Humas dalam SK terpisah atau digabung dalam satu SK karena tidak ada format baku antar pengadilan beda-beda SK-nya? Iya,
Baik, yang pertama, SK yang dikeluarkan ketua pengadilan itu hanya terhadap hakim sebagai juru bicara. Nanti di dalamnya bukan hakim sebagai humas ya, tapi hakim sebagai juru bicara. Yes, yang tadi saya sampaikan idealnya ada 2 nama di situ, hakim ini, kecuali kalau tadi di PN 1A khusus tadi, misalnya Riki Perdana, juru bicara perkara niaga. Tapi kalau di pengadilan negeri yang tidak ada 1A khususnya, tidak ada pengadilan khususnya, maka cukup aja Riki Perdana, juru bicara, Andi, juru bicara. Kira-kira gitu. Loh, terus kehumasan perlu pakai SK nggak? Karena panitera muda hukum itu sudah delegatif di pasal 55 memang menjadi menjalankan tugas kehumasan, nggak perlu SK lagi. Udah melekat pada jabatannya. Sedangkan juru bicara melekat pada orangnya. Nah ini perbedaannya. Kecuali di pengadilan itu mau ditetapkan pengelola media sosial. Nah itu boleh lagi tuh. Itu ada SK tersendiri karena akan dilekatkan pada orangnya. Misalnya di Mahkamah Agung ada Mbak Isma yang ditetapkan sebagai pengelola media sosial Instagram. Ada Mbak Aziza yang ditetapkan sebagai pengelola Twitter, TikTok, dan lain-lain gitu ya. Kalau itu memang dia butuh SK tersendiri. Tapi panitera muda hukum nggak perlu ditetapkan. Udah ada permanya kok ditetapkan lagi. Duplikasi namanya, redundant yang saya rasa nggak diperlukan. Demikian Mbak. Pertanyaannya bagus sekali dari Pak Mustafa underscore 04. Mungkin ada Pak Mustafa underscore 05, boleh lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin nanti next Pak, mungkin Pak. Iya, iya. Terkait dengan SK tadi Pak, Iya. apa sih Pak yang harus dipertimbangkan oleh ketua nih Pak untuk menunjuk seorang juru bicara? Apakah harus senioritas gitu untuk Iya. menjadi bahan pertimbangan dalam menunjuk seorang juru bicara? Iya. Jadi juru bicara itu tadi kita udah sampaikan ya, udah kita diskusikan ditunjuk dari hakim karena dianggap memiliki kemampuan komunikasi tadi salah satunya. Nah, dari sekian banyak hakim yang memiliki kemampuan komunikasi, disinilah perlu kebijaksanaan pimpinan pengadilan untuk menilai yang mana yang paling bagus di antara para hakim tadi, komunikasinya. Bukan berdasarkan senioritas semata. Karena kalau dia senioritas, tapi ternyata diajak diskusi, ajukan pertanyaan, dia emosional misalnya, atau dia memang nggak bisa memberikan jawaban yang jelas, atau kemampuan vokalnya nggak memadai, maka kan akan mengurangi wibawa pengadilan itu sendiri kan. Nah oleh karenanya, selain melihat pada kemampuan teknisnya, juga melihat pada kemampuan komunikasinya. Jadi tidak melulu soal senioritas. Memang kelebihan senioritas itu adalah kemampuan teknisnya biasanya lebih memadai karena berbagai pengalamannya sebelumnya di berbagai pengadilan. Itu memang sisi kelebihannya. Tapi kalau kemampuan komunikasi yang senior ini tidak memadai, maka sebaiknya tidak ditunjuk jadi juru bicara tidak ditunjuk sebagai juru bicara pengadilan. Jadi saya pikir itu yang perlu dipertimbangkan soal kemampuan komunikasi, kemampuan menyiapkan program kehumasan dan kemampuan juga menulis karena kan nanti juru bicara akan melakukan koreksi terhadap press release yang dibuat oleh panitera muda hukum. Tapi kalau dia nggak punya basic soal pemahaman bagaimana menulis informasi yang memadai 5W 1H itu, nah dia akan kesulitan. Jadi saya pikir itu beberapa kriteria, kemampuan teknisnya, kemampuan komunikasinya, dan kemampuannya membangun hubungan baik dengan orang lain. Demikian Mbak Ayu. Ini ada pertanyaan Pak dari VAU 2018, pendapat Bapak atas saran jubir MA baiknya tidak dijabat Hakim Agung namun jubir yang lebih profesional seperti di KPK. Ini juga antisipasi jika adanya ralat jubir Hakim Agung ada keliru. Oke. Pak. Yes. Ya, saya pikir itu sebagai usulan gagasan merupakan yang wajar yang bisa diterima sebagai usulan. Tapi sikap Mahkamah Agung supaya konsisten. Di tingkat pertama hakim, di tingkat banding hakim, di tingkat kasasi juga hakim. Nah, tapi ketika tadi misalnya dahulu jubir kita adalah yang mulia Pak Soeharto, yang sekarang menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan ketika beliau sedang menangani perkara, dan perkara itu yang dimintakan klarifikasinya, informasinya, maka beliau tidak hadir sebagai jubir, tapi menugaskan Kepala Biro Hukum dan Humas, Pak Dr. Sobandi, untuk menyampaikan informasi di media. Jadi tidak terikat pada
COI juga, konflik of interest ketika menangani itu gitu. Jadi itu tetap bisa berjalan satu dengan yang lainnya. Karena kembali lagi ada argumentasi lain soal kenapa harus hakim seperti yang tadi, karena jabatannya, karena kemampuan komunikasinya dan kemampuan teknisnya yang lebih memadai. Kira-kira itu. Tapi kalau ke depan dipertimbangkan seperti di KPK menarik pihak eksternal sebagai juru bicara, saya pikir itu sebagai gagasan yang mungkin di masa yang akan datang bisa dibahas lebih lanjut dan mungkin saja akan dilakukan perubahan regulasi untuk menetapkan itu. Kita tidak menutup diri. Kita di Biro Hukum dan Humas ini terbuka dengan berbagai pandangan, perspektif yang pada prinsipnya sepanjang itu konstruktif untuk membangun lembaga ini, untuk memperbaiki, menyempurnakan citra peradilan, kita sangat terbuka dengan itu. Demikian Mbak Ayu, tadi siapa yang bertanya itu? Saya juga lupa Pak, tadi siapa yang bertanya ya Pak, karena di atas sudah, kalau ada sahabat Rosi yang mau bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, sambil saya bertanya juga dengan Bapak. Saya lanjutkan. Dalam menghadapi pertanyaan dari media nih Pak, apa saja sih Pak seharusnya yang disampaikan dan dihindari oleh seorang juru bicara? Mungkin Bapak bisa membagikan kiat gitu, tips dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari media. Ya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari media. Pertama adalah kita menyampaikan keterangan atau pernyataan sikap pengadilan sesuai dengan apa yang sudah disetujui oleh pimpinan pengadilan. Itu artinya kan, ini kan sikap lembaga. Untuk hal-hal yang sangat sensitif dan serius, maka hendaknya juru bicara mengomunikasikan itu dengan pimpinan. Kalau pimpinan pengadilan sudah menyampaikan ini pokok-pokok pikirannya, ya udah, fokusnya ke sana. Kemudian fokus pada 2 atau 3 poin penting tanpa melebar. Jadi kita jangan punya opini berlebihan sehingga nanti menimbulkan interpretasi yang lain dan menimbulkan masalah baru. Gitu ya. Jadi fokusnya pada 2-3 poin penting. Oh ya, ini memang sudah terjadi, kami sudah melakukan ini. Jadi fokusnya ke sana. Yang berikutnya adalah apa yang kita sampaikan itu harus berdasarkan data dan bukan opini. Tadi kita udah bahas itu singgung sebagian. Kenapa? Kalau itu tadi opini, itu akan kerepotan sendiri nanti. Misalnya pernah saya sampaikan di beberapa momen yang lain, ketika hakim memberikan opini, oh iya putusan hakim itu sudah benar, sudah tepat, sudah mempertimbangkan keadilan moral, keadilan hukumnya, keadilan sosial, ternyata di tingkat banding dibatalkan. Maka juru bicara yang menyampaikan kalimat tadi itu bisa kehilangan kredibilitasnya. Atas dasar apa? Atas dasar opini, bukan berdasarkan fakta. Kemudian yang berikutnya tadi jangan spekulatif, yang mungkin saja nanti di tingkat banding akan dikuatkan. Nggak usah berkomentar semacam itu. Kita serahkan kepada majelis tingkat banding, majelis tingkat kasasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian jangan emosional. Kemudian jangan menyalahkan pihak lain. Misalnya kita bilang, oh iya ini kan yang salah juga dari pihak kejaksaan nih. Ya itu kita patut hindari yang semacam itu, karena itu akan memancing reaksi dari pihak lain tadi. Pihak lain nanti akan memberikan pembelaan dan menyalahkan kita, dan ketika itu terjadi saling sindir, saling menyerang di antara institusi, nah ini maka akan menjadi konsumsi media yang tidak baik, karena menganggap ini sama-sama lembaga penegak hukum tapi kok nggak bisa bekerja beriringan. Kemudian yang berikutnya Mbak Ayu, kadang-kadang tanpa disadari juru bicara ngomong tapi ini off the record ya. Oke. Ada sih yang mau sampaikan, tapi ini off the record ya. Jangan direkam, jangan dipublikasikan. Kemudian juru bicara cerita hal-hal yang harusnya nggak patut diceritakan di forum itu. Nah ini harus hati-hati sekali. Karena apa? Kalau udah disebut press conference, maka apapun yang disampaikan di dalam forum itu merupakan haknya para awak media untuk mempublikasikan ke medianya dia. Namanya juga press conference. Tapi kalau di tengah-tengah itu kita bilang, ini off the record ya. Kita kan siapa yang bisa jamin kalimat-kalimat yang kita sebut off the record tadi tidak tersampaikan ke orang lain, tidak tersampaikan ke pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan pada akhirnya dipublikasikan, ini malah merusak citra. Jadi tidak boleh ada juru bicara di pengadilan ketika press conference berlangsung, kemudian dia stop dulu, ini off the record ya. Nah itu mungkin beberapa hal yang bisa dihindari dan beberapa hal yang mestinya bisa dilakukan. Saya pikir demikian Mbak Ayu. Ini ada pertanyaan Pak dari Yasis Karina. Ya. Pertanyaannya, kapan ada juknis dan petunjuk kerja untuk jubir sehingga jelas pembagian tugas antara humas dan jubir?
Iya, sebenarnya kalau kita lihat di buku satu, di situ walaupun sudah lama sekali ya, ada tugas-tugas sebagai tugas-tugas kehumasan. Di buku satu nanti bisa dicek, menyiapkan press release, menghadapi media, bertemu dengan pihak-pihak tertentu, itu tugas yang ada di kehumasan. Sedangkan tugas khusus bagi juru bicara, praktis saat ini kita hanya ada di Perma memberikan keterangan soal-soal pengadilan. Hanya itu. Tapi tahun kemarin, Pustrajak, Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung, sudah menyusun naskah urgensi tentang kewenangan jubir dan fungsi kehumasan di pengadilan lainnya. Sudah dilampiri dengan SK Ketua Mahkamah Agung. Nah, ini nanti akan segera kami bahas bersama kembali, walaupun saya ikut dalam tim penyusun itu, untuk memberikan perspektif yang luas, supaya tidak lagi menimbulkan tafsir berlebihan, dan pada akhirnya nanti menjadi kebijakan tetap Mahkamah Agung, dengan harapan bisa ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kalau pertanyaannya kapan, tentu kita berharap secepatnya, apakah di tahun ini atau di tahun depan. Semoga apa yang kita harapkan bersama itu benar-benar bisa cepat terrealisasi. Demikian Bayu, pertanyaannya baik dari teman kita yang barusan. Karena belum ada lagi pertanyaan, mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan saya ya Pak. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan kalau misalnya hakim yang ditunjuk sebagai juru bicara itu turut menangani perkara yang dimintai informasi oleh media, maka yang menyampaikan adalah humas kalau di Mahkamah Agung ya Pak. Kalau misalnya kayak kami nih Pak di pengadilan, lalu apakah humas yang menyampaikan ke media Pak? Iya, maka kalau di pengadilan, kalau ketua pengadilan itu hanya menunjuk satu juru bicara, dan kemudian juru bicara itu yang sedang menangani perkara yang akan diminta informasinya, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim lainnya sebagai juru bicara yang bersifat insidentil, khusus untuk perkara itu. Oke. Kalau ternyata di pengadilan itu tidak ada lagi juru bicaranya, tidak ada hakim lainnya yang bisa ditunjuk, maka dapat diambil alih oleh wakil ketua pengadilan. Atau juga bisa diambil alih langsung oleh ketua pengadilan. Dan kalau ternyata tiga-tiganya, hanya 3 hakim di pengadilan itu, perkaranya satu yang mau diminta informasi, satu ketua pengadilannya, satu wakil, dan satu hakim sebagai juru bicara, kan nggak ada pilihan lain. Karena tiga-tiganya punya konflik kepentingan ketika menyampaikan informasi, maka ketua pengadilan barulah kemudian meminta panitera muda hukum dalam kedudukannya menjalankan fungsi kehumasan untuk menyampaikan informasi di media. Saya pikir itu kiat-kiatnya untuk mengatasi kendala ketika hanya satu juru bicara di pengadilan. Demikian Bayu. Siap Pak. Bapak, ini mungkin ada di komentar yang tadi mungkin Bapak sampaikan tadi, setuju Pak, off the record ini yang berbahaya menurut saya, seperti kalimat negatif yang memicu media untuk malah melakukan sebaliknya. Iya, saya pikir itu yang kita harus jaga bersama. Keadilan itu datang dari hati, setiap langkah Rosi penuh dedikasi, bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti. Konteksnya kan sesuai dengan kebutuhan, dan outputnya adalah citra positif. Tapi kalau outputnya negatif, ya untuk apa disampaikan? Saya pikir itu. Jadi setuju sama Ibu Giscaina ya, Caisna ya, Ibu Giscaina. Iya. Giskagina. Selamat siang Bu Giskagina. Giska Isna ya. Gimana Mbak Ayu? Iya Pak. Sudah bosan? Belum ada yang menuliskan komentar lagi. Ya nggak apa-apa. Kita kan besok-besok kita bisa lanjut lagi. Oh siap Pak. Menunggu jadwal Bapak yang free ya Pak untuk part kedua ya. Gampang, nanti tinggal kita komunikasikan. Oh, siap. Sambil menunggu yang bertanya. Giska Isna Pak. Oh Bu Giska. Sorry ya Bu, karena namanya digabung jadi agak asing membaca. Ada dari Maulana F1. Iya.
Apakah juru bicara memiliki keleluasaan dalam menentukan strategi komunikasi yang dirasa penting untuk dilakukan tanpa melapor atau mendapatkan persetujuan pimpinan, Pak? Oke, kalau menurut saya, kalau informasi itu bersifat umum, misalnya progres penanganan perkara di pengadilan yang kita bisa akses di SIPP, terus majelis hakimnya siapa, itu bersifat umum, ya itu tanpa dilaporkan pun boleh-boleh saja disampaikan. Tapi idealnya setelah itu menyampaikan ketua supaya pimpinan tahu bahwa kita sudah melakukan aksi kehumasan yang nyata. Tapi kalau ternyata informasinya bersifat sensitif dan kita mau menyampaikan dalam bentuk press release, nah setiap press release itu ya idealnya mendapatkan persetujuan pimpinan pengadilan supaya kemudian hal-hal yang membahayakan tadi itu bisa kita minimalisir. Terutama tadi kita harus melakukan yang saya sampaikan tadi, analisis dampak. Ini press release ini kalau disampaikan ke publik, dampaknya positif, negatif, atau netral. Kalau masih dalam tataran netral, ya masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Apalagi kalau positif. Kalau ternyata memang di dalam redaksi kan, kalau press release kan berarti dia kata-kata kan, yang tersusun, kalimat-kalimat yang tersusun dari sejumlah kata-kata. Kalau ternyata ini kita tanpa sadari, biasa orang menulis sendiri itu kadang nggak menyadari di mana kekeliruan kata-katanya, maka ini nggak apa-apa kalau untuk disampaikan kepada ketua. Tapi kalau informasi yang umum tadi, yang kita bisa akses di SIPP, yang sebenarnya orang-orang bisa akses, cuman mereka butuh suara pengadilan untuk didengarkan secara langsung, nah ini nggak perlu juga apa-apa. Saya pikir gitu aja cara pembedaannya. Kalau isunya sensitif, bentuknya press release, kemudian ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian serius, maka itu idealnya disampaikan kepada pimpinan pengadilan untuk mendapatkan masukan atau rekomendasi tertentu. Tapi kalau yang bersifat umum, yang mudah didapat informasinya, yang siapapun bisa akses, ya itu langsung juga nggak apa-apa. Karena makin cepat makin baik sebenarnya. Informasi itu tersampaikan makin cepat makin baik. Demikian Mbak Ayu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari E_Kos_Setia. Mas Riki, kenapa anggaran untuk juru bicara atau humas tidak sampai ke satker terendah? Kan diperlukan biaya untuk memobilisasi wartawan, membuat opini dan lain-lain sebagai counter atas isu negatif. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Kenapa nggak ada anggarannya khusus? Karena di pengadilan itu tidak punya struktur organisasi yang bisa dilekatkan kepada DIPA. Itulah tantangannya. Kenapa di Mahkamah Agung ada? Ya karena di Mahkamah Agung ada Kepala Biro Hukum dan Humas eselon 2, ada Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga eselon 3, ada Kepala Sub Hubungan Kehumasan dan Sub Kehubungan Antar Lembaga eselon 4. Jadi di masing-masing struktur jabatan ini dilekatkan anggaran untuk kegiatan, sehingga bisa mengadakan media gathering, kemudian bisa mengadakan berbagai kegiatan kehumasan yang melibatkan para awak jurnalis. Nah, ini tantangannya, pilihannya cuma dua. Apakah reorganisasi pengadilan dengan besar-besaran seperti menghadirkan kepala sub hubungan masyarakat, kabak hubungan masyarakat di pengadilan? Nah, tentu kalau ini adalah cita-cita yang paling kita idam-idamkan ya. Kita punya struktur yang kuat, anggaran memadai, SDM profesional yang handal, para lulusan komunikasi di berbagai universitas terbaik kita tarik menjadi kabak hubungan antar lembaga, hubungan komunikasi, sehingga mereka punya visi, misi, dan strategi kehumasan yang memadai. Ya ini yang paling kita harapkan ini. Tentu tidak semudah itu, karena ketika membuat nomenklatur baru soal struktur jabatan ini melibatkan pemerintah, Kemenpan RB, mereka setuju apa enggak? Apalagi sekarang yang lebih dicari itu simplifikasi organisasi. Maka di berbagai kementerian nggak ada lagi eselon 3, nggak ada lagi eselon 4. Ini kita mau nambah nih. Nah ini memang tantangannya. Terus kalau jangka pendeknya gimana Pak? Itu tentu jangka panjang. Jangka pendeknya di dalam draft SKKMA yang disusun tahun kemarin yang tadi saya sampaikan, hasil penelitian dari Pusat Strategi Kebijakan, di situ kita sudah cantumkan satu pasal yang menekankan bahwa kehumasan dan kejurubicaraan diberikan anggaran khusus. Nah ini dia, walaupun dia lepas dari struktur organisasi, tapi dia diberikan anggaran khusus dalam menjalankan fungsinya. Nah ini kalau ke depan ini sudah sudah ditetapkan sebagai kebijakan Mahkamah Agung, tentu ini akan bisa ditempelkan atau bisa diberikan anggaran yang bisa digunakan oleh praktisi kehumasan di pengadilan.
Saya pikir itu dua pilihannya, jangka pendek dan jangka panjang ya. Demikian Mbak Ayu, tadi pertanyaannya bagus sekali, sangat visioner pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Eko Wardoyo, titik 11, Pak. Perlukah jubir pengadilan menjalin kerjasama dengan jubir dan kehumasan instansi penegak hukum lainnya? Silakan, Oke, Pak. kalau di tingkat pusat ada kehumasan itu forum. Kalau di tingkat pusat itu ada forum komunikasi hubungan antar lembaga instansi pemerintah. Saya lupa singkatannya apa ya. Jadi dia, Hah? Iya yang di Menkominfo itu, yang kemarin kita bikin Baku Humas ya. Baku Humas, Badan Koordinasi Humas. Jadi ada Badan Koordinasi Humas yang meliputi kementerian lembaga. Nah ini terkoordinasi sebenarnya. Sehingga kalau misalnya ada sikap pemerintah terhadap satu isu yang tidak mengganggu independensi peradilan, ini kita suarakan juga bersama-sama. Misalnya soal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka kita harus sampaikan bahwa ini harus menjadi sikap bersama bahwa kita mencegah terjadinya, dilakukannya tindak pidana kekerasan seksual dimanapun, dengan modus apapun, dengan dampak bagaimanapun, kira-kira gitu kan. Nah, itu ada badan koordinasi kehumasan. Di pengadilan, kalau itu mau dijalin, tentu sama saja seperti di Mahkamah Agung tadi, bisa-bisa saja. Tapi ingat, jangan sampai mengarah pada proses penegakan hukum. Jangan sampai karena mereka punya hak mengkoordinasiin, kemudian masuk juga kepada relenggu melakukan proses berperkara. Penanganan berperkara juga mau dikoordinasikan. Nah ini nggak pas nih. Pada akhirnya nanti kemandirian peradilan yang menjadi garansi terhadap penyelenggaraan itu. Sepanjang kegiatan itu tidak mengganggu proses penegakan hukum di pengadilan, maka kegiatan itu yang fungsinya tadi positif untuk sama-sama menyuarakan kebaikan, keselamatan, kemaslahatan bagi masyarakat, saya pikir itu nggak apa-apa. Karena ada contohnya di Mahkamah Agung. Ada tiap tahun ada kegiatan, baik itu kayak mungkin tahun kemarin kita bikin Bako Humas tentang gugatan sederhana. Kita mempublikasikan, mengedukasi ini gugatan sederhana bagus loh. Udah ada 2 permanya, kemudian jangkauannya luas, melibatkan ribuan perkara yang berhasil diselesaikan hanya 25 hari, tidak ada banding kasasi PK-nya, dan lembaga-lembaga lain tadi itu sebelumnya nggak tahu. Akhirnya mereka teredukasi, oh semudah itu sekarang pengadilan. Access to justice itu bisa dirasakan dengan baik ternyata di pengadilan. Oh, akhirnya mereka tahu, mereka publikasikan di media sosial mereka, di kementerian lain, sehingga gaungnya semakin besar. Kalau tujuannya itu, saya pikir itu positif dan itu sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan. Demikian, Mbak Yu. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Bukan pertanyaan. Usul dari _ko Setia, usul agar dibuat bagian atau sub bagian khusus Mas seperti di Polri. Kan mereka sampai di Polres ada Satker Humas. Ya mungkin tadi seperti yang tadi ya, itu reorganisasi untuk kebutuhan jangka panjang. Tapi mungkin butuh waktu, butuh proses. Tapi sebagai ide dan gagasan itu sebenarnya sudah terpikirkan di MA. Mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang kita bisa punya struktur yang lebih memadai daripada itu. Gitu Mbak Ayu? Siap Pak, ini pasti ada pertanyaan lagi Pak. Dari Tegen ya, _Maharaja. Apa bedanya kehumasan di panut hukum dan kehumasan di kesekretariatan? Kehumasan di panut hukum, ya kalau yang di dalam perma yang tegas itu kan kehumasan itu dijalankan oleh panut hukum. Sedangkan kesekretariatan membantu pendataan informasi yang dibutuhkan panut hukum yang akan disebarluaskan. Kira-kira itulah fokusnya. Jadi sekretariatan kan punya data-data, punya pengumuman-pengumuman tertentu. Nah, panut hukum sebagai garda terdepan menjalankan fungsi kehumasan, dialah yang mempublikasikan ke media sosial, mempublikasikan di website, di berbagai platform yang memudahkan masyarakat untuk bisa diakses. Masih ada pertanyaan nih Pak, kita lanjutkan atau? Mungkin satu lagi kali ya. Oh ya, untuk pertanyaan penutup nih Pak, dari PT Banjarmasin. Bolehkah kita menjawab pertanyaan media yang sifatnya di luar teknis, namun jawabannya mengatasnamakan pribadi, padahal media tahu yang jawab seorang peradilan? Mungkin bisa diulang tadi gimana maksudnya? Bolehkah kita menjawab pertanyaan media yang sifatnya di luar teknis, namun jawabannya mengatasnamakan pribadi,
Padahal media tahu yang jawab mungkin seorang peradilan atau seorang yang bekerja di peradilan Oh, mungkin Pak. maksudnya media bertanya, tapi bukan kepada juru bicara gitu ya, kepada warga peradilan lain atas nama Ya pribadi. mungkin seperti itu mungkin Pak. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kenapa ada juru bicara? Itu supaya sistem organisasi di pengadilan itu punya satu pintu. Itu tujuannya. Kalau dia punya satu pintu, maka informasi yang disampaikannya akan kredibel dan akuntabilitasnya bisa terjaga karena jelas yang menyampaikan adalah orang yang ditunjuk. Tapi kalau media itu mewawancarai warga peradilan yang lain atau hakim lain yang bukan juru bicara, maka itu sekali lagi tidak boleh dipakai sebagai pendapat lembaga, dan sebaiknya hakim atau aparatur peradilan tadi tidak pernah memberikan komentar apapun di media sepanjang ia tidak ditetapkan sebagai juru bicara pengadilan. Karena ini nanti akan berdampak pada pelanggaran etik yang mungkin saja bisa diperiksa lebih lanjut atau ditindaklanjuti oleh pengawasan. Karena nggak ada kewenangan. Artinya kalau di pengadilan itu ada kewenangan absolut kan. Nah ini kewenangan absolut nih. Ya, sebagai pernyataan resmi yang disampaikan oleh juru bicara atas nama lembaganya. Jadi kalau orang per orang nggak boleh. Tapi memang tantangannya kalau dilihat prakteknya, ketika juru bicara lambat memberikan reaksi terhadap kebutuhan masyarakat soal informasi, pada akhirnya awak media ini mencari warga pengadilan lain yang bisa dikorek-korek informasinya. Dulu pernah kejadian di Bekasi, itu tapi bukan disengaja ya, tapi karena ini juru bicaranya lagi banyak persidangan dan lain-lain, sehingga ditanya-tanya itu, termasuk saya waktu jadi calon hakim ditanya, tentu kami nggak kasih informasi. Oh, silakan tanyakan juru bicara. Nah, budaya ini yang harus dibiasakan di pengadilan. Jadi kalau Anda bukan juru bicara pengadilan, ada wartawan mau bertanya soal isu-isu pengadilan, maka Anda harus menganggap bahwa ini bukan kewenangan Anda, bukan kapasitas Anda. Silahkan tetap itu melalui satu jalur, yakni juru bicara pengadilan. Saya pikir demikian, Pak. Siap Pak. Nggak terasa ya Pak, ini udah bincang-bincangnya udah 1 Iya, jam Pak. 1 jam ya. Ini bagaimana sahabat Rosi, masih mau dilanjut atau bagaimana? Mungkin cukup kali Saya ya, Mbak rasa Ayu. cukup ya Pak ya Pak, Ya, karena nanti kita jadwalkan kembali ya untuk Iya. mengundang Bapak sebagai narasumber Rosi lagi. Boleh Ini banget. mungkin ada satu pernyataan satu aja Pak dari Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Terima kasih telah berkenan di sela-sela kesibukan mengisi acara Rosi Pengadilan Negeri Kandangan Pak. Terima kasih Pak Ketua, Bu Ketua. Untuk mengakhiri episode Rosi kali ini, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk mengedukasi sahabat Rosi tentang tema Rosi kali ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, sahabat Rosi sekalian, jubir bukan sekedar penyampai kata, tapi menjaga wibawa peradilan. Kehumasan bukan sekedar informasi, tapi jembatan kepercayaan publik. Bila kata dan sikap kita lurus, citra peradilan akan tegak dan keadilan akan selalu dipercaya rakyat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih PN Kandangan sudah mau berkolaborasi dengan Mahkamah Agung, dan sahabat Rosi sekalian, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa mengedukasi dan bisa kita implementasikan dengan baik di pengadilan. Saya pikir demikian, Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Super sekali untuk pernyataan Bapak yang terakhir tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Riki Perdana Rayawaru SHMH yang telah berkenan hadir sebagai narasumber dalam program Rosi kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkenan mendukung dan memfasilitasi kolaborasi untuk program Rosi kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sahabat Rosi yang sudah bergabung di live Instagram kali ini. Jangan lupa ikuti terus live Instagram program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025. Rosi Ruang Informasi dan Edukasi pada hari Jumat pukul 15.30 sampai 16 yang hadir setiap 2 minggu sekali. Dan jangan lupa follow Instagram Pengadilan Negeri Kandangan @pnkandangan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan kantor kami dan informasi hukum lainnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Riki yang sudah menerima kami sebagai narasumber. Senang sekali.
Saya selaku host untuk episode kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan, kekilafan maupun tutur kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan Bapak maupun sahabat Rosi yang sudah menonton. Saya Ayu dan Bapak Riki sebagai narasumber kita kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Rosi. Salam Rosi. Bye. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.